Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Natali. Saya dari kelas regular base Tambuk 2022, program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan di sini dengan video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, yang dimana saya akan mereview buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna yang ditulis oleh Muklas Samani. Jadi pendahuluan mengenai buku ini yaitu merekonstruksi pendidikan. Pertama ialah mengenai problem nilai ujian nasional yang menurun, yang dimana masih banyak anak murid atau siswa yang mengalami penurunan nilai atau nilai yang rendah saat ujian nasional dilaksanakan, padahal orang tua sudah memberikan mereka fasilitas pendidikan yang lumayan baik seperti les, contohnya les tambahan, yang dimana mengharapkan bahwa siswa itu akan mendapatkan nilai yang maksimal dalam ujian nasional tersebut. Namun yang masih diperdebatkan adalah mengenai masih turun atau nilai ujian anak murid yang rendah, mengenai akhlak atau perilaku siswa yang semakin hari semakin berkurang, yang dimana masih ada beberapa anak murid yang masih melawan gurunya, yang tidak sopan terhadap guru, yang tidak menghormati gurunya, dan juga jika ada pembelajaran di dalam kelas atau di dalam ruangan kelas yang dimana guru sedang mengajar, anak murid tidak memperhatikan, yang dimana itu salah satu bentuk dari kekurangannya etika atau sopan santun. Lalu juga membahas tentang kepedulian orang tua, yang dimana banyak apalagi di zaman sekarang banyak orang tua yang seperti di kota-kota maju ataupun yang masih di pedalaman juga ingin memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada anaknya agar itu menjadi bekal untuk anaknya di kedepan hari. Ini adalah bab pertama yang mengenai judulnya itu adalah untuk apa anak harus sekolah. Seperti ini pembahasannya. Jadi di sini pada bab ini penulis menceritakan pengalamannya, yang dimana ini adalah salah satu hal yang menarik perhatian saya sebagai pembaca, karena jujur saya menikmati dalam membaca buku ini karena materi yang dipaparkan oleh penulis ini sesuai dengan pengalamannya, yang ketika itu dia sedang di kampung halamannya, lalu menceritakan bahwa kehidupan anak-anak di sekitar lingkungan itu seperti apa. Lalu dia melihat beberapa fenomena, seperti contoh para orang tua anak itu sedang di ladang atau sedang bertani, lalu yang dimana anaknya itu sedang duduk-duduk bersantai dan membahas mengenai sinetron atau enggak hal-hal yang lagi booming pada saat itu. Nah, jadi di bab ini juga yang dimana penulis menyampaikan bahwa anak-anak muda ini ketika ditanya mengenai kenapa tidak membantu orang tua, nah lalu salah satu dari anak itu mengatakan, masa lulusan SMA atau lulusan SMK kerjanya sebagai petani. Nah, ini penulis menyimpulkan bahwa anak muda ini menganggap pekerjaan sebagai petani itu adalah pekerjaan yang sangat rendah. Lalu mereka menjawab, saya ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Jadi ada salah satu dialog yang dipaparkan di sini, yang dimana salah satu dari mereka menjawab, saya sudah mengajukan lamaran ke beberapa perusahaan di kota, tapi belum ada jawaban. Nah, jadi salah seorang dari mereka yang saat itu berkumpul, mereka merencanakan untuk ke Malaysia, tapi masih menunggu biaya seperti menjual tanah. Nah, jadi salah satu dari mereka itu menunggu ada beberapa aset tanah yang dijual agar mereka bisa ke luar negeri untuk bekerja. Lalu penulis itu mulai muncul ungkapan mengenai mengapa anak harus sekolah jika hasil dari pendidikan mereka selama ini hasilnya seperti itu, yang dimana menganggap
bekerja sebagai petani itu rendah, dan mereka juga selalu atau mengharapkan pekerjaan di luar negeri. Nah, juga ada kalimat yang menyatakan bahwa kenyataan setelah lulus mereka tidak memperoleh pekerjaan dan justru menyusahkan orang tua. Lalu penulis sempat juga berbicara atau ngobrol dengan salah satu warga di kampung halamannya dengan setengah bercanda. Lalu ada peserta dari Kenduri yang saat itu mengatakan menyesal menyekolahkan anaknya sampai menjual sapi kalau ternyata hasil pendidikannya selama ini adalah hal seperti itu. Muncul ungkapan mengenai atau penulis ini merenungkan apa yang salah dalam pendidikan kita dan mengapa setelah sekolah anak-anak justru berperilaku seperti itu. Lalu di bab yang kedua adalah mencermati orang-orang sukses. Nah, ini adalah pembahasan mengenai mencermati orang-orang sukses. Jadi pertanyaan, kira-kira bakal seperti apa yang diperlukan untuk menjadi orang sukses. Nah, jadi di sini kayak lebih kita lihat orang-orang sukses itu kira-kira apa yang mereka persiapkan, apa bekal yang mereka persiapkan sehingga mereka menjadi sukses. Ketiga yaitu life skill versus mata pelajaran. Yang terdapat dalam buku ini adalah mengenai 5 peran dalam kehidupan. Jadi peran yang pertama itu sebagai pribadi yang mandiri, lalu sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari lingkungan alam, dan yang terakhir adalah jadi yang terakhir tapi yang part yang paling sangat penting gitu adalah sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebagai pribadi yang mandiri ini adalah seseorang yang dituntut untuk mampu menghadapi dan memecahkan problema yang dihadapi. Seperti di dalam pekerjaan, tentu selalu ada problema yang harus dipecahkan, dan bahkan orang yang tidak bekerja dalam arti mencari uang seperti ibu rumah tangga juga selalu menghadapi problema. Jadi kecakapan seperti itu seringkali disebut dengan kecakapan personal atau life skill. Jadi kecakapan yang diperlukan untuk mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Menjadi pribadi yang mandiri yang sukses, seseorang juga harus disiplin, jujur, kerja keras, ulet, sabar, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Perbedaan, menghargai orang lain, berkomunikasi dengan sopan, bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, berempati pada penderitaan orang lain, membantu orang yang sedang kesulitan, dan sebagainya. Jadi seringkali kecakapan tersebut disebut sebagai kecakapan sosial atau social skill, yaitu kecakapan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mengatakan pengembangan kecakapan berkomunikasi sepertinya masih dianggap merupakan tugas guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena di dalam kurikulumnya memang terdapat kompetensi menyimak, listening, membaca, reading, dan menulis, writing, dan berbicara, speaking. Pengembangan kecakapan dan bertoleransi, kecakapan dalam bekerja sama, berempati pada penderitaan orang lain yang dipahami hanya merupakan tugas guru PPKN dan agama. Karena di dalam kurikulumnya itu ada kompetensi tersebut. Lalu selanjutnya adalah peran kita yang paling penting, yaitu menjadi hamba Tuhan. Jadi yang dipaparkan oleh penulis adalah fungsi peran kelima, yaitu manusia sebagai hamba Sang Khalik adalah memulai setiap aktivitasnya kehidupan dengan niat ibadah, sehingga ia mampu mengendalikan segala perbuatannya. Bagaimana hubungan antara life skill dengan mata pelajaran? Jadi keduanya itu tetap diperlukan, harus saling melengkapi. Dalam pengembangan generic skill, seharusnya mata pelajaran dipahami sebagai alat, yaitu untuk wahana pengembangan. Misalnya, guru fisika harus sadar bahwa pembahasan materi fisika diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami fenomena alam dari sudut pandang teori fisika, menggali berbagai sumber informasi dan menganalisisnya untuk menyempurnakan pemahaman tersebut, mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain, dan memahami bahwa fenomena seperti itu tidak lepas dari peran Sang Pencipta. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan mengenai life skill versus mata pelajaran ini mengenai bahwa life skill dengan mata pelajaran harus saling melengkapi, yang dimana life skill sangat penting dan mata pelajaran itu sebagai wahana untuk mengembangkan life skill kita. Penulis merancang pendidikan akhlak dengan menyampaikan bahwa menyatukan orang tua siswa dengan sekolah untuk memahami pentingnya pendidikan akhlak
dan merancangkan sama-sama. Jadi antara didik dari orang tua dengan didik di sekolah itu harus sinkron, tidak boleh ada ketidaksamaan, karena itu juga sangat berpengaruh pada akhlak seseorang jika tidak terjadi sesinkronan cara didik antara orang tua dan juga sekolah. Adalah kehidupan nyata di masyarakat. Jadi anak murid harus dilihatkan faktanya seperti ini loh, ke kehidupan dunia nyata. Lalu fenomena atau fakta-fakta dalam kehidupan itu harus diasah dengan life skill, yang dimana mata pelajaran itu sebagai wahananya. Jadi sebenarnya yang kita perlukan atau anak-anak perlukan itu adalah life skill, karena itulah yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Jadi sebenarnya ini dikaitkan lagi dengan mata pelajaran, yang dimana guru yang mengajar matematika itu seharusnya menggunakan matematika untuk mengembangkan aspek-aspek life skill. Jadi bukan hanya berfokus pada rumus ini, tapi menjadikan mata pelajaran matematika itu sebagai wahana untuk mengembangkan life skill anak. Adalah salah satu hal untuk mengasah life skillnya untuk menghadapi problema di kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga ada mengenai joyful learning. Nah, ini jadi joyful learning itu belajar dengan situasi yang menyenangkan. Yang dimaksud dengan menyenangkan ini bukan sekedar membuat siswa tertawa, tetapi yang mampu membuat siswa menikmati situasi belajar, tetapi yang sehingga tidak usah diawasi oleh siapapun. Jadi dengan banyaknya metode pembelajaran saat ini, diharapkan anak murid itu belajar dengan keadaan yang menyenangkan gitu. Jadi tidak harus monoton, yang dimana murid jadi ketika tidak diawasi guru jadi suka-suka atau semena-mena dalam belajar. Kalau diawasi guru jadi takut gitu. Jadi buatlah anak murid itu menyenangkan dalam belajar, bukan takut lalu harus belajar gitu. Salah satu yang saya suka juga dari buku ini adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi meaningful learning yang diajukan oleh Ausable. Menurut pemikiran tersebut, pembelajaran haruslah bermakna bagi yang belajar, yaitu siswa. Jadi artinya apa yang dipelajari harus bermanfaat bagi siswa. Nah, jadi dengan adanya makna ketika anak murid itu belajar, sehingga memotivasi siswa itu agar bisa semangat dan juga bersungguh-sungguh dalam belajar. Lalu bab yang ketujuh adalah siapa yang menilai hasil pendidikan. Jadi pada bab ini ada perkataan mengenai siapa yang berhak menilai. Jadi selama ini hanya guru yang seakan-akan memiliki hak melakukan penilaian. Tetapi menurut penulis, pihak lain yang terkait erat dan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dipelajari oleh siswa seharusnya juga memperoleh hak melakukan penilaian. Oleh karena itu, penulis sangat setuju dengan eksperimen Dr. Arif Rahman di Lab School Universitas Negeri Jakarta yang memberikan kewenangan orang tua untuk ikut menilai prestasi anak, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan akhlak siswa. Mengapa demikian? Karena perubahan perilaku yang diharapkan akibat mengikuti pendidikan tentu tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi di rumah dan di masyarakat. Jika dengan mengikuti pembelajaran matematika diharapkan logika anak menjadi lebih baik, lebih rasional dan lebih analisis, maka logika seperti itu diharapkan tidak hanya terjadi saat siswa berada di sekolah, tetapi juga berada di rumah. Tua itu juga harus bertanggung jawab terhadap fasilitas pendidikan anaknya, dan juga memberikan perhatian yang khusus agar psikologis anak itu tidak terganggu. Jadi itu tidak hanya fasilitas fisik saja, tetapi fasilitas untuk mental juga sangat diperlukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari saya membaca buku ini adalah banyak sekali hal-hal yang menurut saya mendapatkan informasi baru, karena buku ini sangat memberikan pencerahan baik bagi saya. Karena dengan ini saya jadi lebih memahami gitu problema-problema yang ada di kehidupan nyata dan juga di kehidupan atau di dunia pendidikan, dan juga saya mengetahui mengenai seberapa pentingnya life skill dalam kehidupan kita, yang ternyata itu sangat penting daripada
hal-hal lain dalam kunci kesuksesan. Yang dimana inilah life skill ini adalah kunci utama, yang dimana dibantu dengan mata pelajaran sebagai wahana untuk mengasah life skill kita. Menurut saya buku ini adalah buku ini sangat baik untuk dibaca, khususnya saya sebagai mahasiswa, karena pemaparan materi dan juga pembahasan ini sangat menarik. Selain menarik juga sangat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa, karena ini dijelaskan secara sistematis. Selain itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga referensi atau penulis ini menggunakan pengalamannya sendiri, yang dimana juga menarik perhatian saya sebagai pembaca, karena jujur saat membaca buku ini tidak terasa gitu, karena seru membacanya, karena ini berdasarkan pengalaman dan juga dari pengalaman dari penulis itu sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.